Selamat datang dalam pembelajaran virtual kelas 4. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca basmalah, kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah anak-anak kelas 4 yang hebat, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang bentuk keberagaman di Indonesia dan dasar-dasar gerak tari daerah. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca anak-anak dapat memahami bentuk keberagaman di Indonesia dengan benar. Dengan mengamati dan mempraktikkan, anak-anak dapat memahami gerak tarian daerah dengan benar. Nah anak-anak, pada saat menyaksikan pawai budaya, Udin sangat kagum dengan keindahan keberagaman budaya. Keberagaman budayanya seperti yang terlihat pada gambar. Sungguh asik dan mengasihkan. Nah anak-anak, pada gambar tadi banyak sekali bangun datar yang digunakan. Nah apa itu segi banyak? Nah anak-anak, bentuk berikut adalah segi banyak. Anak-anak bisa mengamati gambar yang atas, itu merupakan bentuk segi banyak. Sedangkan gambar yang bawah adalah bentuk bukan segi banyak. Nah, segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Nah, seperti tadi. Yang gambar atas adalah bangun tertutup, sedangkan yang bawah ada yang seginya itu hanya satu dan ada yang tidak tertutup. Nah, jadi segi banyak itu adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis dan seginya lebih dari satu. Nah anak-anak, tahukah anak-anak bahwa sarang lebah juga terdiri atas segi banyak? Kira-kira sarang lebah berbentuk bangun datar apa ya anak-anak? Nah benar sekali, sarang lebah berbentuk segi 6. Nah anak-anak, perhatikan teks berikut. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah. Di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah anak-anak bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangerang? Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, yang bawah adalah bentuk dari Tangerang. Nah, apa itu Tangerang? Tangerang terdiri dari 7 buah bangun datar seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, sekarang ayo kita membuat Tangerang. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, anak-anak juga bisa sambil mempraktikkan. Nah, yang pertama, ambil kertas berbentuk persegi panjang, lipat diagonal, kemudian potong sisanya. Nah, anak-anak akan memperoleh bentuk persegi. Anak-anak juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi
seperti kertas lipat. Nah, sekarang anak-anak coba praktikkan langkah nomor 1. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke langkah kedua. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga. Coba anak-anak praktekkan. Nah, kalau sudah, ke langkah ketiga, ambil 1 segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Nah, coba sekarang anak-anak mempraktikkan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Langkah keempat, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh 1 trapesium dan 1 segitiga. Nah, caranya seperti ada pada gambar. Kalau sudah, langkah kelima, lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong. Lipat kembali 1 bagian trapesium sehingga anak-anak memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Nah, kalau sudah, lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Anak-anak akan memperoleh bentuk jajaran genjang dan segitiga. Nah, setelah itu anak-anak bisa menggabungkan seperti pada contoh yang tadi di awal. Nah, anak-anak, keberagaman budaya Indonesia juga terlihat dari tarian daerah. Nah, coba sekarang anak-anak amati gambar yang ada di layar. Nah, itu adalah tari Bungong Jeumpa dari Aceh. Bungong Jeumpa berarti bunga cempaka. Nah, sekarang mari anak-anak kita praktikkan tari Bungong Jeumpa. Nah, tarian ini dibagi ke dalam 2 gerakan, yaitu gerakan saat berdiri dan gerakan saat duduk. Kali ini anak-anak akan mempelajari gerakan berdiri, lalu gerakan ini dengan aba-aba hitungan dari gurumu. Anak-anak juga bisa menghitungnya sendiri. Gerakan yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kaki ke kanan 2 kali. Berikutnya, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kaki ke kiri 2 kali. Hitungannya 4 kali 8. Nah, anak-anak bisa mencontoh seperti gambar. Gerakan berikutnya, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat, ditarik ke atas, kaki kanan ke depan, kemudian tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Yang berikutnya, menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan. Kemudian bergantian kaki kiri sebanyak 2 kali 2 kali. Hitungannya yaitu 2 kali 8. Nah, anak-anak bisa menirukan gerakan yang ada di gambar. Nah, yang gerakan berikutnya, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Berikutnya, tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Berikutnya, menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan. Bergantian kanan kiri masing-masing sebanyak 2 kali. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan berikutnya, kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan kiri bergantian. Kaki berjalan di tempat sambil diayun. Hitungannya 4 kali 8. Dan gerakan berikutnya, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan,
Tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas. Kaki maju bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 2 kali 8. Nah, anak-anak bisa mempraktikkan gerakan tari ini dengan mencontoh gambar yang sudah ada. Nah, anak-anak, Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babagan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, Pak Sami itu berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin berasal dari Betawi, dan Pak Nur berasal dari Jawa. Walaupun mereka berbeda-beda bahasa daerahnya, tetapi mereka masih bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut. Nah, mari kita baca bersama-sama. Siap menghadapi musim hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babagan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Nah, itulah cara desa Kampung Babagan bekerja bakti. Mereka saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk kepentingan warganya. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus membangun bangsa ini berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Misalnya, dengan kita rajin belajar, dengan kita membantu orang tua, dengan kita taat pada aturan, dan lain sebagainya. Nah, Pak Guru yakin anak-anak kelas 4 pasti bisa. Anak-anak bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman di sekitarnya. Nah, anak-anak, setelah anak-anak mempelajari materi yang Pak Guru sampaikan untuk latihan, coba jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nah, anak-anak bisa mengerjakan soal latihan ini di buku tulis anak masing-masing. Kerjakan dengan teliti dan menggunakan tulisan yang rapi agar Pak Guru dan anak-anak juga mudah dalam membaca. Nah, anak-anak, keberagaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keramahan budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan, agama, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Meskipun penuh dengan keragaman budaya, Indonesia tetap satu sesuai semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman yang dimiliki Indonesia harus dapat dimanfaatkan untuk identitas bangsa di mata internasional.
sarana untuk menumbuhkan sikap toleransi, mengembangkan sikap nasionalisme, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang hubungan antar gagasan dan menerapkan sifat bunyi. Nah, pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus selalu disiplin dalam belajar dan mengerjakan tugas. Anak-anak juga harus bersikap sopan dan saling menghargai antar sesama. Anak-anak juga harus menghormati orang tua dan Bapak Ibu guru. Dan tak lupa, karena masih dalam masa pandemi, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Nah, anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.